Shalom, jemaat GBPPL yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang saya akan ambilkan dari Pengkhotbah 4 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudaraku, pagi ini tema renungan kita pagi ini akan saya beri judul Tali 3 lembar yang tidak mudah diputuskan, sesuai dengan apa yang kita baca nanti. Nah, saudaraku, mungkin kita berpikir mengapa kita membutuhkan orang lain? Karena memang manusia didesain oleh Tuhan itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak makhluk soliter atau makhluk yang penyendiri, tapi manusia didesain sebagai makhluk sosial. Itu persis dengan gambaran Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang berkomunitas. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menyatu dalam satu kesatuan. Dalam kekekalan, Allah yang kita sembah tidak pernah kesepian. Kenapa? Karena mereka punya komunitas. Bapa, Anak, Roh Kudus harmoni menyatu dalam kesatuan. Dan kemudian Allah yang kita sembah menciptakan beribu-ribu laksa malaikat dan membentuk sebuah keluarga Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, maka blueprint itu pun diturunkan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan. Memang Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Adam sungguh mulia dan dikatakan indah sekali. Tapi ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, maka Allah melihat bahwa Adam akan menjadi lebih baik lagi kalau dia ada teman yang sepadan, penolong yang sepadan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa supaya Adam bisa membangun sebuah komunitas. Arti kata tali 3 lembar memiliki pengertian sebagai berikut, saudaraku. Yang pertama adalah menggambarkan adanya pelipat gandaan kekuatan karena adanya sebuah kesatuan. Coba saudaraku perhatikan pohon bambu. Kalau kita perhatikan, pohon bambu yang satu batang itu tidak seberapa kekuatannya. Dan kalau kita lihat akar-akarnya yang kecil dan berserabut kecil itu tidak punya cukup kekuatan untuk bisa menahan beban tanah di sebuah tebing. Tetapi ketika pohon-pohon bambu itu berdiri dengan rapat dan akar-akarnya yang rapuh itu, yang akar-akarnya mudah putus itu saling mengkait satu dengan yang lain, membentuk sebuah anyaman yang kuat di dalam tanah, terjadi sebuah pelipat gandaan kekuatan karena akar pohon bambu ini membentuk sebuah benteng yang cukup kuat untuk menahan tanah tebing itu dari longsor. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Pengkhotbah berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau ada yang jatuh, akan ada segera akan ada yang menolong. Ya. Berdua memberikan kehangatan. Berdua juga memberikan sebuah kekuatan dan tidak mudah dikalahkan, apalagi bertiga. Dari 1, 2, 3 itu menggambarkan adanya sebuah pelipat gandaan kekuatan yang terjadi ketika ada satu kesatuan yang kuat. Hari-hari ini kita tidak bisa sendiri, kita perlu adanya komunitas, kita perlu ada di dalam sebuah keluarga. Nah, komunitas terkecil yang Tuhan bangun tentunya keluarga. Suami, istri, dan anak-anak. Adanya virus corona yang mengakibatkan kebijakan PSBB diterapkan, itu adalah sebuah momen yang paling tepat. Dan saya percaya ini adalah kairos Tuhan, karena Tuhan ingin keluarga-keluarga Kristen itu membangun sebuah ikatan yang kuat. Nah, saudaraku, tali 3 lembar juga menggambarkan adanya ikatan jiwa ya, di dalam sebuah kelompok. Ini bisa menggambarkan pertemanan,
persahabatan atau persaudaraan. Sama seperti akar bambu yang tadi saling mengkait sehingga mereka yang seharusnya lemah menjadi kuat karena ada ikatan, ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Demikian juga dalam sebuah kelompok usaha kita dipaksa, didorong untuk bisa saling kepada orang lain, saling memperhatikan, saling menolong. Tahu, Tuhan Yesus itu 100% Allah, dia juga 100% manusia. Sebagai manusia, dia butuh orang lain. Dia butuh manusia yang lain. Itu sebabnya dia mengumpulkan 12 murid, 12 orang untuk membantu dia mengembangkan pelayanannya selama dia melayani di muka bumi. Dia mengajar, dia mendidik, dia membangun sebuah hubungan persahabatan, persaudaraan yang kuat dengan para murid-muridnya. Nah, saudaraku, ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia membawa Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk berdoa bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Memang kita melihat Petrus, Yohanes, dan Yakobus berkali-kali tertidur. Tapi dari peristiwa itu kita belajar satu hal, bahwa Yesus pun sebagai manusia, dia membutuhkan orang lain untuk menguatkan dia, untuk mengurangi beban pergumulan batinnya. Itu sebabnya ayo kita jangan menjauhkan diri dari komunitas yang sehat. Ya. Gereja menyediakan peka pengembangan keluarga, di situ kita bisa saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Ada 4 sikap yang perlu kita bangun dan perlu kita jaga saat kita berkomunitas. Yang pertama adalah kasih. Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita sebagai berikut. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di akhir zaman nanti kasih kebanyakan orang menjadi dingin, sehingga kedurhakaan menjadi meningkat. Kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk mengedepankan kasih. Ketika kita menyebarkan kasih, maka kasih itu akan membawa pesan yang kuat tentang siapakah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, sumber dari kasih itu. Yang kedua, saudaraku, untuk membangun komunitas yang sehat, kita perlu mengedepankan pengertian atau understanding. Amsal 16 ayat 21 berkata, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi rupanya Raja Salomo menasihatkan bahwa orang yang bijak hati disebut berpengertian. Ya, itu sebabnya dalam membangun sebuah komunitas, dalam berkomunitas, kita sangat penting sekali untuk bersikap bijak. Mengedepankan pengertian, kita tidak mudah bereaksi negatif terhadap orang, teman sesama saudara iman kita. Kita mencoba untuk mengerti dan mendengar lebih baik apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi beban pergumulan dia, mengapa dia bersikap seperti itu, mengapa dia berbicara kasar seperti itu. Kita akan menjadi lebih mudah memahami dan mengerti. Yang ketiga, saudaraku, untuk supaya kita bisa berkomunitas dengan baik, maka kita perlu mengedepankan yang namanya penerimaan. Ya. Roma 14:1 berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Belajar mendengar dengan baik, belajar menghargai dan menghormati pendapat orang lain, sekalipun dalam tanda kutip kita pandang, kita dengar, kita nilai dengan pikiran kita itu terlampau sederhana. Berbicara tentang penerimaan, saya teringat ketika Tuhan Yesus dikhianati oleh para muridnya, dia ditinggalkan, dia sendiri, dia dalam penderitaan dan kepedihan. Dia berharap para muridnya ada di sekeliling dia. Dia mendengar Petrus berjanji, sekalipun mereka semuanya lari, saya akan bersama dengan Tuhan, saya akan bersama dengan Guru, saya akan rela mati bersama Guru. Orang yang ngomong begitu kabur, bahkan menyangkal Yesus. Sementara Yohanes yang dikatakan murid yang paling dia kasih, yang selalu lendotan di dada Tuhan Yesus, yang selalu manja-manjaan di dada Tuhan Yesus,
murid yang dia kasih pun, yang kelihatannya dulu mengasihi dia, lari kabur juga, meninggalkan Yesus seorang diri. Tidak ada satu murid pun yang ada di dekat dia. Tetapi Yesus setelah bangkit, dia menjumpai Petrus, dia menjumpai Thomas, dia menjumpai Yohanes, dia menjumpai seluruh murid-muridnya. Dia tidak menghardik mereka, dia tidak memarahi mereka, dia tidak mempermalukan mereka, tetapi dia tetap mengedepankan kasih. Dia menerima para muridnya. Kasih dan penerimaan memulihkan hubungan yang retak, saudara. Kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak pelanggaran. Penerimaan membuat orang lain menjadi pulih dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita melihat para rasul akhirnya rela memberikan nyawanya untuk membela dan memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus. Mengapa mereka berani berkorban dan memberikan nyawanya? Karena mereka dikasih dan diterima oleh Yesus Kristus. Dan tentunya Roh Kudus yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesanggupan. Yang terakhir, saudara, supaya komunitas kita menjadi kuat, kita harus punya komitmen yang kuat. Ya, Amsal 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya teringat dengan kisah antara Yonatan dan Daud. Bagaimana ikatan pertemanan mereka itu melebihi saudara kandung. Sehingga Daud dan Yonatan itu begitu saling mengasihi dan mau saling berkorban memberikan yang terbaik. Yonatan memberikan jubah, pedang, dan perlengkapan perangnya, militernya yang menjadi atribut kebesaran dia sebagai seorang putra mahkota. Dia rela berikan kepada Daud, sahabatnya yang dia kasihi. Demikian juga dengan Daud. Ya. Daud mengasihi Yonatan sehingga dia berjanji untuk menjaga seluruh keturunannya Yonatan dan tidak akan membiarkan satu orang pun bertindak jahat terhadap keturunan Yonatan. Ada satu ikatan yang kuat, komitmen yang kuat yang mereka bangun berdua. Mari kita membangun ikatan pertemanan, persahabatan, persaudaraan di dalam Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan mengedepankan komitmen. Di dalam komitmen ada tanggung jawab. Kita belajar untuk bertanggung jawab. Kita memegang janji dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita melakukan tugas dengan baik. Kita menghargai orang lain. Dengan demikian maka komunitas kita, komunitas kan menjadi komunitas kuat. Keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Tali tiga lembar berbicara pelipat gandaan kekuatan dalam satu kesatuan. Tali tiga lembar juga berbicara tentang adanya ikatan emosi, ikatan jiwa dalam komunitas. Akhir kata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh semakin dewasa dalam karakter, dalam kepribadian, dalam iman. Kalau kita terkoneksi, terhubung dengan orang lain dalam sebuah komunitas yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.